Waalaikumsalam Pak Bambang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa ini Pak. Banyak kesibukan Ya. Akhir bulan Bulan Ramadan. puasa. Alhamdulillah puasa. Insya Allah Pak. Semoga nanti lancar sampai sore. Ya, ini berkenaan dengan yang sudah dilakukan Pak Bagus bulan ini. Ya, terima kasih Pak. Untuk 1 bulan ini, alhamdulillah saya sudah mengadakan sosialisasi pertama untuk visi ya Pak, yang kemarin kita laksanakan di Lokakarya 3 terkait visi tentang bagaimana visi itu sudah mencakup keberpihakan kepada murid seperti itu. Selain itu, saya juga sudah melaksanakan kegiatan budaya positif, tentunya yang sudah saya laksanakan sejauh ini Pak. Ya, saya juga selalu mengadakan controlling gitu. Saya juga sebisa mungkin mengkonsistensi kegiatan yang budaya positif yang sudah saya terapkan. Yang terbaru, saya juga sudah menerapkan di kelas pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional seperti itu, dan teknik coaching kepada siswa serta guru, dan yang paling akhir kemarin pembuatan koprak Pak, komunitas praktisi. Nah, saya juga sebenarnya sudah ada di SD ini, cuma waktu itu belum diusung nama gitu, tidak ada namanya gitu. Jadi hanya kumpul-kumpul saja gitu, membahas apa gitu. Sekarang sudah ya Pak? Sekarang sudah Pak, sudah saya kasih nama dengan nama Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, karena saya ingin keanggotaan dari komunitas praktisi yang saya buat ini berlandaskan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri Pak, yang mana semangat beliau tentang kepemimpinannya dan tentunya sumbangsihnya di dunia pendidikan dengan semboyannya ingat sesum tulodo ingmat yang manguntaksa tuturi handayani. Dan saya ingin anggota dari praktisi yang saya buat itu mengilhami gitu Pak, dengan apa yang sudah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara di dunia pendidikan. Seperti itu Pak. Ada berapa jumlah praktisi Pak Bagus? Untuk yang ikut jumlah praktisinya yaitu dimulai dari kepala sekolah 1, saya sendiri menjabat sebagai ketua dan koordinatornya. Ada anggotanya guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan perpustakaan. Jadi semuanya itu ada 9. Yeah. Sudah ada program-program yang Sudah ada program-program yang jelas juga. Program-programnya salah satunya adalah peningkatan pembelajaran, seperti pembuatan di PowerPoint atau di Google Pak, ada Google Classroom seperti itu. Terus kayak pembuatan kuis itu. Terus juga pemecahan masalah-masalah terkait kendala pembelajaran seperti itu Pak. Kayak pembuatan alat peraga atau apa gitu. Itu program-program ke depan akan seperti itu. ada target. Iya, ada targetnya. Jadi nah, itu setiap bulannya itu ada kayak setiap bulan pertama itu mungkin kita kumpul untuk mengadakan kayak semacam perencanaan. Terus bulan kedua minggu kedua mengadakan aksi nyata. Ketiga refleksi, mungkin kita kumpul lagi refleksi apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki gitu. Seperti itu Pak. Ini berkenaan dengan yang tadi misi-misi, Iya. bagaimana Pak Bagus melakukan sosialisasi terhadap misi-misi pola yang Iya. Pertama saya mensosialisasikan di WA Group Pak. Saya dimensosialisasikan di WA Group setelah saya melakukan prakarya. Saya biarkan guru untuk membaca terlebih dahulu seperti itu. Pasti ketika mereka membaca ada timbul kayak pertanyaan gitu Pak, pertanyaan. Sebenarnya visi yang berpihak pada murid seperti apa sih? Nah, dari situlah saya kumpulkan untuk membahas lebih dalam terkait apa yang sudah saya sosialisasikan di WA Group tadi Pak. Begitu. Dan alhamdulillah tanggapan guru-guru positif, dan kepala sekolah juga alhamdulillah mendukung Pak tentang apa yang sudah kami capai, kami kami pahami gitu Pak di Lokakarya 3 kemarin dengan Ibu Kepala Sekolah. Seperti itu. berarti kepala sekolah dan semua mendukung ya. Ya, alhamdulillah semuanya mendukung. Ya. Terus respon dari warga sekolah terhadap visi-misi yang kemarin
dikonsepkan itu bagaimana? Tanggapan dari warga sekolah pun sangat baik juga Pak. Mereka bahkan sangat antusias untuk bisa segera mengaplikasikan apa yang menjadi visi yang tentunya sudah saya sosialisasikan seperti itu. Dan memang ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan sebenarnya Pak. Ya. Cuma belum secara penuh dilakukan oleh warga sekolah seperti itu. Jadi hanya sebagian kecil. Tentu dengan adanya kegiatan Lokakarya 3 serta pendampingan ini menambah energi saya sendiri untuk bisa mensosialisasikan program ini agar semuanya itu bisa mencakup semuanya itu Pak, intinya gitu. Jadi tidak sebagian kecil yang hanya menerapkan, tetapi saya inginnya seluruh warga sekolah bisa mengilhami apa yang menjadi visi seperti itu. Terus rencana tindak lanjut dari Pak Bagus mengenai visi sekolah ini? Rencana tindak lanjut yang saya ingin capai Pak gitu ya. Saya ingin segera melaksanakannya tadi terkait dengan memang hanya sebagian kecil gitu Pak. Rencana tindak lanjutnya saya ingin mensosialisasikannya kepada seluruh warga dan menggerakkan semua komponen bagaimana caranya agar terutama guru-guru kelas 1 sampai kelas 6 untuk bisa mensosialisasikan ke anak-anak atau peserta didik seperti itu Pak. Jadi rencana tindak lanjut yang pengen segera saya laksanakan itu. Dari yang sudah dilaksanakan bagus mengenai visi ada kendala nggak? Kendala ada Pak, terutama saya masih terkendala dengan manajemen waktu dengan kegiatan yang akhir-akhir ini alhamdulillah cukup padat Pak ya, seperti itu. Apalagi saya alhamdulillah baru menjadi pegawai seperti itu Pak. Jadi ada saatnya saya membagi waktu untuk mengisi di kepegawaian saya. Terus ada juga yang bertabrakan mungkin dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Karena memang guru itu bukan hanya masalah administrasi saja Pak, juga kita juga bertabrakan dengan kegiatan yang lain seperti itu Pak. Tetapi itu bukan menjadi sebuah penghalang bagi saya Pak. Saya tetap belajar di situ dan tentunya dari permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama terkait dengan manajemen waktu, saya malah jadi belajar bagaimana agar saya lebih baik lagi, terutama dalam memanajemen waktu seperti itu Pak. Dari yang sudah dilaksanakan bagus sudah punya manajemen waktu Iya, yang Pak. lagi Iya, memang menjadi kendala. Iya, ya, betul. Bagaimana cara mencapai? Iya. Nah ini berhubungan dengan pembelajaran yang tadi Pak Bagus sampaikan Iya. tentang Diferensiasi ya. dan tentang kebutuhan siswa. Iya. Ya, itu teman-teman Pak Bagus di sekolah ini. Ya, jadi jika kita berbicara tentang diferensiasi Pak, pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat memahami sekali bahwa anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda, terutama di SD ini, di kelas saya Pak. Tidak semua anak itu suka dengan audio mungkin atau visual gitu. Jadi ada juga yang suka dengan kinestetik gitu. Jadi berangkat dari situ, ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya sangat memahami kebutuhan, terus juga kesiapan serta profil belajar anak seperti itu. Karena anak yang beragam, mereka itu memiliki kebutuhan yang beragam pula. Ada yang suka dengan audio, visual, dan ada juga yang dengan kinestetik gitu, dengan praktek-praktek secara langsung gitu. Dan kemarin saya sudah mengaplikasikan di kelas saya Pak, itu pada tema 1 tentang organ gerak pada hewan, yang mana saya sudah di dalam RPP itu sudah ada pembelajaran berdiferensiasi sekaligus terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional malah Pak. Dan yang berbeda dari pembelajaran RPP biasa dengan RPP diferensiasi itu terkait pengumpulan tugas. Jadi anak dibebaskan tetapi tetap dalam satu tujuan gitu, tujuan dari kompetensi dasar itu sendiri gitu. Contohnya di situ pembelajaran tentang alat gerak. Anak yang suka dengan visual, mereka saya ajak untuk menyanyi. Pengumpulan tugasnya mereka dengan cara menyanyi atau bahkan membuat video seperti vlog seperti itu Pak. Terus
ada juga ketika anak itu suka dengan praktek, mereka membuat wayang. Jadi wayang gerak gitu, kayak gambar kelinci digerakkan gitu kan. Jadi mereka seperti itu. Yang suka juga dengan gambar dikumpulkan dengan gambar. Atau mereka suka baca puisi tentang kelinci gitu kan, punya alat gerak gitu. Dan anak sangat antusias dan sangat senang dalam pengumpulan tugas karena sesuai apa yang mereka inginkan. Sedangkan di sela pembelajaran saya sisipkan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana saya menerapkan mindfulness gitu ya. Anak-anak sebelum mengerjakan atau anak-anak setelah mengerjakan saya ajak kembali untuk berkonsentrasi seperti itu Pak. Dan untuk memilih gitu kayak perasaan apa hari ini gitu dan menanggapi perasaan teman yang lain. Contohnya saya sedang sedih mungkin karena hari ini ada sesuatu yang tidak mengenakan hati gitu. Terus ditanggapi oleh teman yang lain harusnya seperti apa gitu. Jadi itu pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dengan pembelajaran diferensiasi. Iya Pak. Berarti Bapak sudah melaksanakan pembelajaran Diferensiasi. Iya, sudah Pak. Intinya di situ strategi-strategi yang sudah dilakukan Iya. bagus, berarti bisa membedakan Mana yang proses, mana yang produk. Iya. jadi itu memang salah satu paket pembelajaran. Apa yang membuat fokus dengan pembelajaran? Saya sangat tertarik karena pembelajaran itu sangat merangkul seluruh kebutuhan anak gitu Pak. Jadi tanpa ada pembeda. Ya, jadi intinya apa yang menjadi potensi anak, apa yang menjadi minat anak itu tersalurkan dengan baik. Jadi kita tidak menyeragamkan satu buah teknik gitu atau pengumpulan tugas, tapi dengan bermacam-macam tugas yang dikumpulkan itu menjadi sebuah wadah atau menjadi kebanggaan tersendiri untuk anak gitu, karena apa yang menjadi bakat atau minatnya ternyata diapresiasi sama guru. Itu sih Pak, itu yang membuat saya akhirnya tertarik untuk melaksanakan pembelajaran itu. Mengenal pada potensi. Iya betul, potensi anak. Iya, betul tergali. Ya, teruskan Iya. cita-cita Pak bagus. Amin, amin. Bisa menciptakan sumber daya yang bisa Amin, amin, amin. sama Amin. nah ini kita ada tugas Iya. isi instrumen. Iya. Bagaimana Pak Bagus dalam menerapkan prinsip budaya positif dalam proses membuat kesepakatan kelas? Ya, saya jawab ya Pak Bambang. Terima kasih. Selama ini setelah saya mempelajari modul-modul di LMS, tentunya saya sangat tertarik untuk segera melaksanakan budaya positif di kelas Pak. Saya melaksanakan budaya positif di kelas itu dimulai dari kesepakatan kelas tadi Pak. Saya membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Saya melibatkan dalam proses pembuatan kesepakatan kelas. Seperti pada lokakarya, saya membuat dengan kertas kecil seperti itu Pak. Saya bagikan ke anak. Kita menentukan dan anak saya ajak untuk juga berpartisipasi untuk membuat kesepakatan kelas bersama seperti itu. Dan tanggapan anak terkait pembuatan kesepakatan kelas ini juga sangat baik, di mana tentunya mereka mengetahui bahwa kesepakatan kelas ini dibuat untuk kebaikan tersendiri, tentunya dalam menjaga keamanan, ketertiban di dalam kelas seperti itu. Saya juga melibatkan anak tadi dalam menentukan kesepakatan kelas, contohnya bagaimana kita bisa menghargai orang di dalam kelas ketika tidak berisik seperti itu Pak. Nah nanti dengan kesepakatan itu maka siswa murid itu akan dengan sendirinya, terutama dalam kesadaran diri mereka untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kelas dengan tanggung jawab mereka, begitu Pak. Jadi betul-betul saya libatkan. Melibatkan itu. Iya, saya libatkan anak dalam pembuatan kesepakatan kelas. Bapak
Bapak dalam komunikasi dengan orang tua bagaimana, lancar? Saya berkomunikasi dengan orang tua, alhamdulillah lancar Bapak. Terkait perkembangan anak, terkait aktivitas anak di rumah, saya selalu mengabarkan kepada orang tua melalui WA group. Kebetulan saya pertama kali tahun pembelajaran atau tahun ajaran baru Pak, saya membuat WA group, yaitu Paguyuban Wali Kelas 5, yang mana ketika ada informasi apapun atau ketika saya harus mengecek anak di rumah terkait program-program yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya rencanakan di guru penggerak ini Pak, saya selalu mengkomunikasikannya lewat WA group. Saya selalu tanya, contoh kecilnya adalah penerapan budaya positif tentang ibadah Bapak. Saya akan memberikan buku pembiasaan untuk beribadah kepada anak. Saya selalu mengingatkan anak, contohnya pada sholat maghrib. Saya sebelum sholat maghrib mengingatkan anak dulu, anak-anak jangan lupa melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib, jangan lupa membaca tadarus Al-Quran dan menulis pada buku pembiasaan. Kadang siswa juga, wali murid juga menjapri saya Pak, menjapri bagaimana Pak perkembangan anak saya gitu. Saya juga dengan senang hati, dengan terbuka untuk bisa selalu bekerja sama dengan orang tua. Kadang juga saya melakukan video call gitu. Waktu PJJ kemarin saya memang video call anak satu persatu Pak. Terus untuk kegiatan ngajinya saya juga memantau lewat video call seperti itu. Jadi anak sambil pegang Al-Quran ngaji, saya juga mengontrol lewat video call tersebut. Dan itu sangat efektif sekali, di mana saya dan orang tua menjadi semakin harmonis, terutama untuk mencapai bagaimana anak ini bisa berkembang dengan baik ke depan. Itu Pak. Terima kasih Pak Rizky. Ya. Semoga instrumen budaya positif yang sudah terisi dengan baik dijalankan dengan baik. Amin, dan amin. bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Amin, amin. Terima kasih Pak Ya. Rizky. Terima kasih Pak Bambang.